Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai perponding, kemudian tanah girik, dan juga SPPT PBB, kemudian keterkaitannya dengan pensertifikatan hak atas tanah atau kegiatan pendaftaran tanah. Sebelum tanggal 24 September tahun 1960, yaitu berlakunya UPA, terdapat perponding Eropa, kemudian perponding Indonesia, kemudian Landrete atau pajak bumi, kemudian pajak hasil bumi atau PHB. Di kalangan rakyat dikenal dengan sebutan petuk pajak atau pipil atau girik. Dan pajak ini hanya dikenakan bagi tanah milik, termasuk tanah milik adat. Untuk egendom dan hak-hak atas tanah berdasarkan hak barat pada saat itu juga terdapat adanya meat brief. Di sini adalah contoh meat brief seperti model surat ukur. Kemudian di sini juga dicontohkan ada skalanya dan ada keterangan di situ. Dan semua surat ukur yang dibuat pada saat itu, yang dulu dikenal dengan namanya meat brief, ada peta pendaftarannya. Ini ada beberapa peta lama, peta peninggalan Belanda. Di peta peninggalan Belanda ini terlihat ada beberapa bidang tanah yang dipetakan, kemudian dijadikan satu kesatuan. Kalau sekarang seperti peta pendaftaran tanah. Jadi semua tergambar di sini, termasuk nama-nama pemiliknya. Di sini saya perlihatkan, saya contohkan seperti ini, ada sampel di sini. Jadi ada panjangnya, ada lebarnya, berbentuk persegi atau sesuai dengan bentuk bidang tanahnya. Kemudian ada nomor-nomornya dan juga di sini ada namanya. Semasa zaman Hindia Belanda, pribumi juga mendapatkan egendom. Di sini disampaikan ketentuannya. Pada saat itu, pribumi juga ada yang memiliki egendom dengan ketentuan membayar pajak. Dan selain yang memiliki egendom, orang-orang yang memiliki hak tanah adat, kemudian sudah jelas penguasaannya, kemudian sudah jelas siapa yang memilikinya, itu diberikan perponding, yaitu semacam pajak kalau saat ini. Pada saat itu ada dua kegiatan, yang pertama adalah Pre-Kadaster, kemudian yang kedua adalah Fiskal Kadaster. Nah, ini dalam rangka Fiskal Kadaster, kemudian dilakukan pengukuran, dan pengukuran itu dibuat juga atau didata juga siapa pemiliknya. Hanya berbeda metodenya. Untuk yang Pre-Kadaster itu lebih teliti, lebih detail, karena untuk status hak atas tanah. Tapi untuk yang Fiskal Kadaster, itu pengukuran untuk pendekatan, karena yang penting mereka membayar pajak. Pribumi harus menunjukkan bahwa pribumi tersebut mempunyai hak milik adat dan benar-benar memiliki, diketahui lurah setempat, punya petuk atau girik, dan membayar landrete atau pajak tanah, dan memohon agar pemilikan adat ini dijadikan egendom yang bersangkutan. Jadi ada yang sampai ke prosesnya sampai dia memperoleh egendom, dan juga ada yang sampai ke petuk atau girik untuk kebutuhan pajak. Ini adalah contoh-contoh perponding. Saya tunjukkan berupa sampel saja ya di sini mengenai seperti apa bentuknya. Hanya ini untuk pengetahuan ya, untuk menambah pemahaman mengenai perponding. Kemudian di sini ada contoh. Kemudian ada perponding pajak tanah dan rumah. Jadi ini sepertinya sejarah untuk pembayaran pajak ya, jadi SPPT. Jadi sama modelnya, tapi di sini adalah untuk Belanda. Jadi ada surat pajak perponding. Jadi perponding yaitu pajak tanah dan rumah di sini. Terlihat ini diterbitkan tahun 1927 ya. Ini untuk pajak-pajaknya. Ada angka-angkanya, kemudian berapa yang harus dibayar, dan ada tanda tangannya di situ untuk pembayarannya.
Jadi pada saat itu meskipun yang menguasai tanah meminta, kalau bukan tanah milik, maka tidak akan dikenakan pajak perponding atau landrete. Artinya hanya tanah-tanah milik saja yang dikenakan pajak pada saat itu. Karena pajak dikenakan pada yang memiliki tanah, maka surat pengenaan dan pembayaran pajak di kalangan rakyat dianggap dan diperlukan sebagai tanda bukti kepemilikan tanah yang bersangkutan. Pengenaan dan penerimaan pembayaran pajak oleh pemerintah pun oleh rakyat diartikan sebagai pengakuan hak pembayaran pajak atas tanah yang bersangkutan oleh pemerintah. Jadi yang dikenakan pajak perponding atau landrete itu adalah pemilik tanah. Apakah dia pemilik hak milik barat atau milik adat? Pajak perponding atau landrete ini menjadi langkah awal pengakuan terhadap hak atas tanah pada saat itu. Jadi ada yang diproses sampai terbit eigendom, ada yang cukup sampai perponding saja atau pajak saja atau landrete. Apa yang dimaksud dengan tanah girik? Yang dimaksud dengan tanah girik adalah tanah yang dikuasai seseorang yang memiliki girik. Girik hanyalah bukti pembayaran pajak atas tanah yang bersangkutan kepada otoritas kolonial. Kemudian tanah eigendom. Yang dimaksud dengan tanah eigendom, tanah yang memiliki status hak milik pada rezim aturan pertanahan kolonial. Tanah eigendom perponding adalah tanah berhak milik atau tanah hak milik rezim pertanahan kolonial barat bagi masyarakat pribumi. Bukti kepemilikannya sebatas perponding alias surat tagihan pajak saja. Kemudian tanah letter C. Tanah di atas buku letter C yang merupakan buku register pertanahan yang ada di desa atas kepemilikan tanah di lokasi tersebut secara turun-temurun. Dan ini tersimpan di kepala desa. Kemudian tanah petok D. Tanah di atas surat petok D yang merupakan surat kepemilikan tanah sebelum Undang-Undang Pokok Agraria. Sejalan dengan ketentuan bahwa hanya tanah yang berstatus hak milik adat yang dikenakan landrente dan perponding Indonesia, maka data yang tercantum dijadikan sebagai petunjuk yang kuat mengenai status tanahnya sebagai tanah hak milik adat dan wajib pajak sebagai pemiliknya. Pajak-pajak tanah sebelum tahun 1960 sebagaimana tersebut tadi ya di awal sudah saya sampaikan, dalam perjalanan waktu diganti dengan pungutan baru dengan nama iuran pembangunan daerah atau disingkat IPEDA. Namun lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan girik atau letter C. Setelah itu dilakukan verifikasi atau pembaharuan data letter C yang dikenal masyarakat dengan sebutan pemutihan girik. Mulai tahun 1960, yaitu terbitnya UPA, sampai dengan tahun 1985, yaitu terbitnya Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dilakukan verifikasi pembaharuan atau pemutihan petuk pajak atau pipil atau girik. Ini ada contoh surat pajak ya yang dikenakan. Ini ada beberapa tahun dilihat, tahun 1955, 1956, 57, 1958. Jadi surat-surat ini diverifikasi lagi, didata, kemudian ini ada sampel IPEDA dan surat yang menjadi acuannya, modelnya seperti ini kurang lebih, ini adalah sampel untuk IPEDA. Jadi kita bedakan sebelum tahun 60, kemudian antara 60 sampai tahun 85, kemudian setelah tahun 1985. Jadi ada 3 periode. Nah, pada masa Belanda, tadi sudah saya sampaikan, ada yang namanya landrete, ada yang namanya perponding, dan itu identik dengan pemilik tanahnya. Karena perponding diberikan hanya untuk yang memiliki
tanah, baik berdasarkan hak barat ataupun hak milik adat. Kemudian mulai tahun 60 diverifikasi, didata sampai tahun 85, kemudian setelah 85 terbit SPPT PBB yang kita kenal saat ini dengan tujuan untuk pemungutan pajak. Nah, GIRIK ini di dalamnya dapat ditemui nomor, luas tanah, serta pemilik hak atas tanah karena jual beli atau warisan. Kepemilikan tanah dengan surat GIRIK ini sendiri harus ditunjang dengan bukti lain, yaitu kepemilikan akta jual beli atau waris. Apa yang dimaksud dengan buku C? Buku C atau yang sering disebut sebagai letter C adalah buku yang disimpan aparatur desa. Biasanya disimpan oleh Sekdes. Isi buku C yang lengkap terdiri dari nomor buku C, kohir, persil, kelas, tanah. Kemudian ada daftar pajak bumi yang terdiri atas nilai pajak, kemudian luasan tanah dalam meter persegi, dan tahun pajak. Kemudian nama pemilik letter C. Nama pemilik ini merupakan nama pemilik awal sampai pemilik terakhir, jadi ada urutannya. Urutan proses jual belinya atau hibahnya sampai ke pemilik yang terakhir saat ini. Kemudian ada nomor urut pemilik, kemudian ada nomor bagian persil dan tanda tangan, dan stempel kepala desa atau kelurahan. Perangkat desa atau kelurahan yang mencatat peristiwa hukum yang terjadi pada tanah tersebut. Jadi ada hibah, ada jual beli, ada waris, ada bagi hasil dan sebagainya. Ini dicatat di dalam buku C desa. Contoh sampel kutipan letter C, kemudian ada contoh sampel GIRIK seperti apa. Ini contoh surat ketetapan IPEDA, ini tahun 1983. Ini berarti sebelum adanya Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Di sini subjek pajaknya pada pasal 4 dinyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Contoh SPPT Pajak Bumi dan Bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.